Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang 5 agama adat atau agama lokal yang ada di Pulau Sulawesi. Memang di zaman sekarang ini kita hidup dalam naungan 6 agama yang diakui di Indonesia. Meski begitu, bukan berarti agama-agama berikut ini tidak pernah ada. Agama ini memang telah ada lebih dulu, jauh sebelum agama-agama besar seperti Islam maupun Kristen masuk ke Indonesia. Lantas, apa saja agama-agama yang dimaksudkan di sini? Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Nomor 1, Aluk Todolo dari Sulawesi Selatan. Aluk Todolo adalah kepercayaan kuno yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Aluk Todolo secara bahasa artinya aturan leluhur. Aluk Todolo merupakan kepercayaan dinamisme yang diperkirakan berasal dari pengaruh Indochina sekitar 300 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Beberapa bentuk pelaksanaan ritual Aluk Todolo dapat kita jumpai pada ritual Rambu Solo atau upacara kematian khas Toraja. Selain itu, ritual mak nenek juga disinyalir merupakan bagian dari kepercayaan Aluk Todolo ini sendiri. Semenjak masuknya agama Kristen ke Toraja, memang tak dapat dipungkiri, eksistensi Aluk Todolo ini semakin menghilang dari waktu ke waktu. Namun meski begitu, bukan berarti masyarakat menghilangkan kepercayaan ini sepenuhnya. Aluk Todolo kini telah bertransformasi menjadi kebudayaan ketimbang menjadi suatu agama kepercayaan. Adapun kepercayaan Aluk Todolo ini dapat juga dikategorikan ke dalam bentuk kepercayaan Hindu yang telah berakulturasi dengan adat orang Toraja. Aluk Todolo sendiri menyembah kepada 3 buah unsur, yaitu Puang Matua, Deata-Deata, dan Tomambali Puang. Yang kedua, Tona Aswalian dari Sulawesi Utara. Sebelum agama Kristen masuk, memang agama Tona Aswalian ini menjadi agama yang dianut oleh orang-orang di Minahasa. Pemimpin Minahasa tempo dulu terdiri dari 2 golongan, yakni Tona As dan Walian. Walian memiliki peran yang mirip-mirip dengan pendeta, yakni untuk mengatur setiap ritual keagamaan. Sedangkan golongan kedua, yaitu Tona As, bisa dianggap sebagai orang-orang yang menentukan di mana rumah-rumah boleh dibangun, sekaligus juga menjadi penjaga keamanan negeri dan utusan peperangan. Mungkin mirip-mirip dengan pemerintah ya. Tak banyak informasi yang saya dapatkan tentang kepercayaan satu ini. Jadi kalau teman-teman punya informasi tambahan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Yang ketiga, Tolotang dari Sulawesi Selatan. Agama atau kepercayaan Tolotang adalah kepercayaan yang berasal dari daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Meski begitu, penganutnya kini lebih banyak tinggal di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Tolotang memiliki 5 bentuk kepercayaan, yakni percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Dewata Seuwae, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya wahyu dari Tuhan, percaya dengan takdir dan ketetapan Tuhan, serta percaya dengan lontara sebagai kitab suci orang Tolotang. Salah satu ritual khas masyarakat Tolotang adalah ritual untuk berkumpul dan berdoa di makam leluhur mereka, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Agama Tolotang sendiri sudah dikategorikan juga ke dalam agama Hindu, meskipun pada praktiknya orang-orang Tolotang banyak yang menolak menyebut diri mereka sebagai Hindu Tolotang. Pembahasan soal Tolotang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bisa teman-teman cek video saya yang membahas soal Tolotang ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Yang keempat, Islam Tua. Agama Islam Tua adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Agama ini disinyalir sudah ada jauh sebelum masuknya agama Islam itu sendiri. Agama ini diperkirakan berasal dari Filipina dan juga Maluku.
ajaran Islam tua ini dikembangkan berdasarkan ajaran Islam Sunni. Dilansir dari situs pemerintah Sangihe sendiri mengatakan bahwa Islam tua ini memang terlihat seperti Islam, tetapi bukan Islam. Seiring berjalannya waktu, agama ini sempat beberapa kali berganti nama dari yang awalnya Masade, Islam Handung, hingga akhirnya menjadi Islam tua. Pada dasarnya, Islam tua ini mengajarkan penganutnya untuk menjauhi segala aktivitas yang menjadi sumber dosa. Tempat ibadah Islam tua ini adalah di masjid. Yap, kalian tak salah dengar, di masjid. Adapun yang membedakan di sini adalah biasanya orang Islam memanggil orang-orang untuk beribadah dengan cara memukul beduk, sedangkan Islam tua memakai lonceng. Pemimpin dari agama ini diberi gelar imam. Selain itu, Islam tua juga beribadah salat Jumat. Bedanya, mereka salat Jumat di jam 9 pagi dan bukan di waktu duhur. Selain itu, agama ini juga melaksanakan puasa sekitar 10 hari sebelum Idul Fitri. Sejauh ini memang terkesan penuh dengan kontroversi. Meski begitu, agama ini tetap eksis, walaupun dengan jumlah pengikut yang semakin sedikit dari waktu ke waktu. Yang kelima, kepercayaan Patuntung dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa adalah suku yang menjadi penganut ajaran Patuntung ini. Ajaran ini adalah ajaran yang mana mewajibkan penganutnya untuk menyembah Turi Eri Arakna. Selain suku Kajang di Bulukumba, penganut ajaran ini juga ada di wilayah Bantaeng maupun di lereng gunung Bawah Karaeng dan Lompo Batang. Kepercayaan Patuntung ini adalah kepercayaan yang dianut warga kerajaan Goa sebelum agama Islam masuk. Ketika Raja Goa mengislamkan diri, sebagian kecil warganya menolak untuk masuk Islam dan memilih untuk tetap menjalankan kepercayaan Patuntung ini. Dalam kasus suku Kajang sendiri, kepercayaan Patuntung ini diwujudkan dari cara berpakaian mereka yang serba hitam, kehidupan mereka yang sederhana di tengah hutan, hingga perilaku mereka yang tidak merusak alam. Meskipun pada kenyataannya, mayoritas suku Kajang telah masuk ke dalam Islam, namun pada kehidupan sehari-hari mereka tetap memadukan ajaran Patuntung ini dengan ajaran Islam yang mereka anut. Dan teman-teman, itulah tadi 5 agama lokal dari Sulawesi yang bisa saya bahas di video hari ini. Kalau kalian masih mau saya membahas topik ini lebih lanjut, nanti bisa saya buatkan part keduanya kalau misalnya video ini banyak yang nonton. Dan sebagai pengingat bahwa meskipun ada beberapa agama adat di Sulawesi dan juga mungkin di daerah lain Indonesia, bukan berarti kita harus menghakimi agama-agama tersebut. Bukan seperti itu caranya. Jadi, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya kira itu intinya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain, jangan lupa juga untuk komen dan subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.